Gus Jawir protes. Yang pertama mengenai hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Ada satu prinsip yang saya pakai. Kalau saya belum ketemu, bukan berarti nggak ada. Dulu yang mengatakan bahwa di dalam Ihya Ulumuddin itu ada hadis yang nggak diketahui sumbernya, itu imam pengikut Imam Ghazali sendiri, namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Lalu anaknya Tajuddin As-Subki. Imam As-Subki ini murid Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah murid dari Al-Mursi, murid dari Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili mengatakan Al-Ihya Ihya'un. Kitab Ihya itu betul-betul menghidupkan kolbu yang mati. Terus kenapa dia sampai mengatakan itu? Ternyata ini coba dihitung-hitung Kiai. Sunan Ibnu Majah itu hadisnya nggak nyampe 5.000. Kitab hadis ke-6 kan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kita ambil yang terakhir aja dulu deh. Sunan Ibnu Majah itu hadisnya nggak nyampe 5.000. Sedangkan riwayat yang ada di Ihya mendekati 5.000. Belum lagi athar bisa sampai 8-9.000. Dan salah satu disiplin Imam Ghazali tidak menukil hadis kecuali dari kitab hadis. Di zaman dulu belum ada namanya Google, belum ada Maktabah Syamilah. Ada Maktabah Syamilah, sekarang sudah online semua. Semua hadis bisa gitu cek. Ada Jami'ul Hadis, macam-macam. Ini berkah hidup zaman ini. Karena ma'rifat Allah turunkan di akhir zaman lebih banyak. Imam Bukhari mau dapat satu hadis ke Mekah dulu. Itu bisa 3-5 bulan baru nyampe, karena mampir-mampir. Sekarang kita tinggal buka 1 menit keluar hadis. Yang dulu Imam Bukhari carinya 3 bulan. Maka ma'rifat pada akhir zaman Allah turunkan seperti hujan deras dan gak pernah berhenti. Cuma kita aja gak ngerti ya. Walhasil pas kita cek hampir semua hadis yang ada di sana, bahkan yang tidak ditemui oleh Imam Subki, ternyata ada sumbernya. Imam Subki hidup di abad ke-8 Hijriah ya, tahun 700-an, 8 Hijriah. Sekarang kita 15. Beliau cuma bilang dari 5.000-an itu dia nggak ketemu 300. La aslalahu. Saya nggak ketemu sumbernya. La aslalahu bukan berarti maudhu. La aslalahu belum ketemu aja sumbernya. Beda dengan maudhu. Maudhu itu rawinya kazib. Kalau la aslalahu nggak tahu sumbernya. Maka la aslalahu ini bisa lebih buruk dari hadis palsu, bisa jadi di atas hadis palsu. Muncullah belakangan ulama muda dari Aleppo, namanya Syekh Anas Syufrawi. Sudah ada videonya di YouTube. Kalau yang bisa bahasa Arab silakan didengerin. Beliau pentahqiq banyak kitab hari ini, salah satu yang dia tahqiq Ihya Ulumuddin. Dan kesimpulan dia dengan timnya apa? Dia tidak bergerak sendiri, sama dengan kesimpulan saya tahun 2006. Jadi saya meneliti Ihya Ulumuddin tahun 2006, udah beres 2006. Tapi tidak kita publish, cuma dicetak di buku-buku jurnal kecil. Apa kesimpulan kita? 300 hadis yang tidak ditemui Mas Subki ternyata dapat ditemui lebih dari 200-an. Bersisanya nggak nyampe 100 yang belum diketahui. Pas kita cek persentasenya, Imam Bukhari telah mengakses kitab yang antum nggak pernah baca. Pernah dengar Ajza Ibnu Abi Dunya? Ajza Ibnu Dunya itu lebih dari 30. Jadi pertama tentang misalnya azkar, zuhud, barzakh, orang hidup, orang mati yang kemudian hidup lagi, nama disuri, macam-macam sampai kemudian akhir zaman, sampai akhirat. Dan itu dia tulis per juzuk, satu juzuk. Kitab-kitab itulah kemudian yang banyak dibaca oleh Imamuna Al-Ghazali. Sayang manuskripnya Ibnu Abi Dunya sudah banyak yang hilang. Beliau ini generasi abad ke-3 ke-4 seingat saya. Ya. Jadi masih dekat ke masih zaman salafus saleh. Imam Ghazali bacaannya itu. Maka wajar kalau ada ungkapan Matal Ghazali
wal Bukhari ala sadri. Imam Ghazali mati, kitab Sahih Bukhari di dadanya karena beliau senang khataman Sahih Bukhari. Khataman Sahih Bukhari. Jadi tidak benar bahwa Ihya Ulumuddin itu banyak hadis palsunya. Hadisnya kalau tidak diketahui banyak ulama wajar. Ya. Gitu, kira-kira gitu. Karena memang ilmu hadis ini bukan ilmu sembarangan. Saya alhamdulillah dari 2006 sampai sekarang khidmat untuk hadis. Dan sampai sekarang saya belum mengkhatamkan semua kitab hadis. Hanya tahu judulnya. Maka kalau ada kitab baru saya langsung beli, ada kitab baru kita langsung beli. Yang nggak sanggup PDF-nya kita cari. Lumayan Kiai, ya. Tenang Kiai. Cuma hadis ini memang perlu membaca, mata harus kuat. Itu sebabnya dulu ahli hadis lama di akhir hayatnya banyak yang buta. Imam Qutaibah buta. Lain dengan Bukhari, masa kecilnya buta, lalu masa anak-anaknya matanya balik. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, wah ini pertanyaan khusus orang Jatman ya. Apalah pada saya tadi? Ya. Orang kalau bertasawuf, indikator paling gampangnya itu al-adab. Maka beda thariqat dengan tasawuf. Thariqat itu baru jalan. Jadi kalau mohon maaf, teman-teman antum masih berantem wajar. Wajar. Saya menganggap nggak aneh. Loh kok orang thariqat berantem sama thariqat? Wajar baru thariqat. Kan belum tasawuf. Kalau dia sudah wasala ila tasawuf, dia pasti beradab. Adab itu ada adab ilallah, adab ila syekh mursyid, ada adab ma'al ikhwan. Ikhwan ini ada ikhwan thariqah, ada ikhwan thariqah yang berbeda. Ada adab kepada orang awam, ada semua adabnya. Ke Imam Junaid kasih indikator. Tasawuf itu husnul khuluq. Maka siapa yang tambah baik akhlaknya, bertambahlah tasawufnya. Gitu. Dan adab itu sebenarnya buah dari kolbu, bukan manis-manis mulut, bukan mujamalah. Kan ada namanya mujamalah. Mujamalah ini kan ana uhibbuka ya akhi, itu mujamalah namanya itu ya. Insyaallah anta ana uhibbuka la akhi fillah billah wa gombal. Besok-besok enggak tahu khianat, depan muji, belakang nusuk. Saya udah enggak percaya sama orang ngomong begitu kecuali kita tatap kolbunya. Kita tatap kolbunya dan itu terjadi. Berapa banyak yang dulu ngomong ana uhibbuka fillah, sekarang kemudian nggak ada. Apa itu Ar-Razi? Dajjal. Dajjal punya mata dua. Istilah-istilah yang dipakai ahli hadis lama untuk mengkritisi sesama periwayat, kok dia pakai lagi zaman ini? Dia lupa satu riwayat, sibabul muslim fisq, mencaci sama muslim fasik. Maka cukuplah tanda-tanda orang fasik itu mencaci maki sama muslim. Terus pantas dia disebut tasawuf? Enggak pantas. Hatta wa in kana mursyidan. Walaupun lakopnya mursyid 1000 thariqah, kalau adabnya enggak bagus, enggak. Di hadis Ibnu Majah itu kan salah satu adab yang terhebat tuh diam. Kata Nabi, jika engkau melihat ada orang yang diberikan diam, maka mintalah doa keberkahan kepadanya. Tuh, jelas tuh. Dan diam itu bahasa daripada tasdik atau tawakuf, dua aja. Apa kata masyayikh kita dari dulu di kita tasawuf ditulis, orang yang tasdik dengan ilmu ini wali sughra, wilayatan sughra, wali sabir. Orang yang mengerti ilmu ini wali kabir. Orang yang mampu membahasakan, mengibaratkan ilmu ini, maka dia khawasul khawas. Itu ditulis, dikalamkan oleh Abah Guru Sekumpul, dikalamkan oleh para masyayikh dari mana ke mana, timur, barat. Syekh Abdul Somad Palembani juga ngomong begitu. Tapi mereka lupa itu, ya, mereka lupa itu. Tidak ember dalam masalah ma'rifat itu juga bagian dari adab, ya. Tapi ini zaman Pak Kiai, ini zaman ilmu kebatinan sudah disebar lewat YouTube. Yang bisa menangkal itu cuma ilmu tasawuf. Maka mulailah mengkaji tasawuf terbuka.
Jangan lagi diam-diam. Ini bukan zaman PKI yang dulu, ini zaman PKI new, ya. Tapi K-nya saya nggak tahu K-nya apa. Ini sudah zaman kita harus buka-buka. Buka mana yang pantas dibuka pastinya. Apa standar boleh buka? Jika sudah ada kitabnya. Maka saya kalau sudah ada kitabnya, sudah ada yang berkalam di kitab itu, berarti ini boleh dibahasakan. Sudah dicetak. Ya, hampir semua yang kita kalamkan dalam ilmu ma'rifat selama pandemi ini itu ada di kitab semua. Hampir, ya. Paling 1-2 yang keceplosan kebuka. Ya. Barangkali itu. Okay. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Saya juga nggak bisa menyimpulkan. Saking nggak jelasnya. Pokoknya dunia tasawuf ya sebuah nggak jelasin semua. Hanya orang-orang begitu. Maka dari itu Bangga Musa dan Serwis kasar ngomong. Ini saya di WA oleh dan Jabir Ketua Panitia. Saya harus mengikuti ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ustaz Thohir. Mohon bisa berdiri. Terakhir saya Pak, Rida. Terakhir keluar. Oh, mana? Oke, Lo kiai nanya. Kemudian dia. Gabung aja. Ini nggak ada kopinya, makanya nggak bisa kita lama. Silakan, Pak Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada para kiai, para sakit, para guru yang sudah memberikan waktu untuk saya pribadi. Sedikit saya Buya, saya menanyakan masalah bersyekh atau bermursyid yang sudah dibahas oleh Buya. Kalau lihat kita di zaman sekarang itu kita pada umumnya sudah ada kesibukan masing-masing, di mana sebahagian daripada saudara kita sulit untuk mencari syekh atau mursyid itu tersebut itu dirinya pribadi. Jadi pertanyaannya Syekh Buya, apakah yang namanya kita mencari syekh atau mursyid untuk diri kita untuk usul ilallah itu cukup? Kalau seperti kita perkembangan di era modern sekarang, mungkin lewat YouTube atau lewat Facebook atau apa kayak itu yang selama ini kita saksikan, apakah harus syaratnya harus talaqi langsung bertemu dengan yang sekiranya bagi seseorang tersebut pantas untuk menjadi musyidnya? Dan satu lagi berkaitan dengan ini Buya, apakah bisa juga itu kita bersyekh atau bermursyid yang sudah wafat? Apakah harus yang masih hidup? Mungkin yang sudah wafat mungkin kita bisa baca lewat kitab-kitab atau karang-karangan yang mereka sudah karang yang ditulis. Dan yang terakhir Buya, sedikit minta maaf. Sekarang kita ya karena kita hidup di lingkungan pesantren, kita mau ingin menanyakan masalah murid. Banyak kita saksikan di zaman sekarang itu banyak daripada santri-santri akhir zaman, kalau bisa kita katakan. Ini kebanyakan kita saksikan, khususnya kita di lingkungan kita, tidak menjalani lagi sesuai jalannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Surmuji di dalam kitabnya Ta'alim dan Ta'alim, semua kita pondok itu pakai. Itu kalau kita salah jalan daripada menuntut ilmu, apalagi bersyekh, itu bisa fatal. Apalagi mereka yang sudah membuat pelanggaran yang sangat fatal terhadap gurunya. Akan tetapi si gurunya masih menahan. Sebagaimana kita pernah dengar kisah riwayat salah satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, hanya sebab sukuton orang tuanya terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, dikisahkan katanya sudah tertutup pintu butuh dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak
bukan menolak, tapi alasannya karena Allah sudah menutup pintu tersebut. Tapi banyak kita masih menahan itu murid hingga sampai selesai dia belajar. Apakah itu masih bermanfaat atau tidak? Mohon penjelasannya. Oke, langsung digabung dengan ketua RI saja. Misalnya ya, jadi satu. Dicatat nggak, guys? Assalamualaikum. Selamat. Ini mau ketemu Madinah juga. Pertanyaannya simpel saja. Dalam proyek Asobadiyah Khalidiyah, kemudian saya proyeknya di situ, ada ajaran Syekh Baharuddin tentang Allahumahi Allahu hadihi. Allahumahi Allahu hadihi. Pertanyaan saya adalah, apakah ajaran Allahumahi Allahu hadihi bisa disandingkan atau disamakan dengan wahdatul wujud? Itu saja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya udah dari awal. Pertama, bermursyid tidak dengan langsung atau dari medsos, YouTube dan sebagainya. Ini mungkin malaikatnya belum didikat sampai sini. Terus kemudian murid sampai malam zaman, dan ngantuk. Iya. murid akhir zaman yang tidak sesuai dengan harapan seorang guru tentunya. Yang kemudian yang terakhir tentang wahdatul wujud ini murid saya tidak. Yang nanya Kiai ya. Yang pertama, berguru lewat sosial media itu boleh dengan syarat channelnya, akunnya orisinal, sehingga tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Karena hari ini musibah terbesar bagi orang yang belajar sosial media adalah informasi yang tidak utuh. Apakah karena dipotong-potong atau karena emang jamaahnya pengen sukanya potongan, ya pengennya kue yang enak aja gitu ya, nggak mau yang setengah jam, 1 jam, maunya yang 5 menit. Makanya TikTok jadi rame. Santri pernah nyantri nggak? Pernah, pesantren al tiktokiyah. Jadi boleh nggak ada masalah. Dan itu diakui dan dibenarkan oleh Syekh Yusri di Mesir, Syekh Ali Jum'ah mau membolehkan, karena beliau berdua ini korban hoax. Syekh Ali Jum'ah itu korban hoax dari beliau jadi mufti sampai sekarang, korban hoax. Ternyata al-haq dan al-haq ini dekat sekali ya. Ya, kembaran, satu nur satu nar. Tapi untuk mursyid rohani mesti ketemu ruh dengan ruh, jasad dan jasad. Kita malu ke Imam Bukhari, guru fisik pun satu hadis dia temui walaupun dalam waktu 3 bulan dan gak ada pesawat dan bus. Masa guru zaman now masih ada bus, masih ada mobil, kita bilang jauh? Itu aneh. Itu aneh. Aneh bin ajaib. Kayaknya kita ini kalau ketemu Imam Bukhari nggak ada yang diakui satupun oleh Imam Bukhari sebagai muridnya. Ya. Jadi kalau bab rohani mesti ketemu. Walaupun ruh bisa mendidik dari jauh, tapi dia mesti bertemu. Kecuali antum makomnya makom Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais kan bertemu dengan murid Nabi. Berarti dia masih bersanad. Dalam ilmu hadis namanya nazil, sanadnya panjang. Dia bertemu sahabat, lalu sahabat mengabarkan ada Nabi Muhammad di Madinah. Udah mau berangkat, ibunya berpesan, kalau engkau berangkat wahai Uwais, ummimu sama siapa? Dia ingat surat Luqman yang diajarkan sahabat Nabi ini, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ini wasiat langsung dari Allah. Maka boleh disebut orang tua itu wasiatullah, wasiatnya Allah. Sedangkan santri wasiatul Rasulillah. Itu kalau di hadis. Ya. Akhirnya semua zatnya, zawatnya, semua bekalnya diberikan ke tetangganya yang nangis nggak bisa berangkat. Tapi tetangganya nyampe, dia ketemu Uwais di sana lagi tawaf. Pas wukuf ngeliat juga, bingung itu siapa.
Yang bisa menjelaskan ini siapa? Nah, itulah ahli tasawuf. Nah, Uwais tetap saja berguru kepada murid Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kenal. Kenapa? Wahwa Abul Arwah. Karena beliau ayahanda ruh. Siapa yang merindukannya dia tahu. Dan Uwais itu melihat nur Nabi itu pada ibunya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Itu ada di ibunya. Dicebokin maknya, apa semuanya. Tapi setiap kali dia ihsan ke orang tuanya, dia melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya dikenal sebelum bertemu. Itulah wali-wali yang ada, ya. Jadi bisa saja orang-orang ini masih ada sampai sekarang. Tapi itu spesial. Hatinya harus kayak Uwais dulu lah. Ya. Yang kedua tadi tentang santri Santri akhir zaman. Itu bahasanya horor kali ya. Ini memang beda ya. Santri akhir zaman ini, bahkan wali santri akhir zaman juga ngeri gitu. Anaknya kenapa-napa, ustadznya dibentak. Kiai akhir zaman. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Saya kalau ada yang begitu, saya balikin aja, udah ambil anakmu. Saya nggak perlu anak kayak gitu. Makanya saya nggak mau jadi kepala pesantren. Ya. Kalaupun buat pesantren mahasiswa itu ribat tuh untuk mahasiswa. Jadi itu kajian kitab untuk mahasiswa sampai sekarang masih jalan. Karena kalau mahasiswa dia keluar aja kan. Ya. Pas udah selesai beres baru. Tapi kalau ngurus santri, kita lama ngurus santri. Waduh, teman saya kepala sekolah, sabarnya bukan main. Saya ulus-ulus punggungnya, Mas Ustadz. Kalau aku jadi kamu, itu santri-santri separuh udah hilang. Untung kepala sekolahnya bukan aku. Saya ngomong gitu ke dia. Kiai akhir zaman kata orang. Nah, dia tuh kiai akhir zaman. Kalau saya nggak cocok. Ya, betul-betul tabah. Lain di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini babnya bab ketemu liqaul wali, bukan nyantri pesantren. Jadi kisah ini bukan kisah di pesantren, tapi kisah di zawiyah para wali. Kata Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Yang mencoba menyerang waliku, jelek-jelekin waliku, siap-siap aku perangi dia. 3 orang datang, 2 orang bermasalah, 1 yang enggak. Karena 2 orang ini datang dengan hati kotor, ingin mempermalukan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan dua-duanya bermasalah. 1 alhamdulillah tobat di akhir zaman, di akhir wafatnya. Yang 1 lagi mati murtad. Karena di hatinya ingin ngerjain Syekh. Ya, saya dulu pernah nyinggung guru saya. Guru saya ini sakit, ngajar kitab Khazinatul Asrar. Apa kata saya? Tuan Syekh, kalau memang kitab ini bisa ngobatin ABCD, wirid-wiridnya, terus kenapa Tuan Syekh masih sakit? Itu saya baru kelas 2 sanawiyah, Pak. Langsung itu kitab dia nutupnya pakai mukul. Saya baru sadar, anak kecil nanya, tapi terlalu polos. Sejak saat itu nggak pernah lagi buka kitab depan saya. Padahal tadi ngaji Ihya sama beliau, ngaji Hikam sama beliau. Ketawa tapi hatinya seperti marah. Mau marah masih kecil, yang dimarahin masih kecil. Nah sekarang gaya-gaya debat dia, kan ternyata dia tukang debat dulu. Guru saya itu ahli debat, ahli jidal. Dukun hilang saktinya depan dia, karena dukun dikerjain akalnya. Dukun kalau diajak mikir kan jadi nggak fokus, nggak bisa tembus ma'rifatnya. Dikerjain sama beliau, dukun-dukun takut, kiai-kiai tunduk, mursyid pun ngikut. Nah, saya banyak terinspirasi beliau. Ya. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama murid begitu, ya. Ketemu murid begitu, itu murid bukan kurang ajar, tapi namanya polos. Nah, murid polos ini potensial. Saya husnuzon, santri akhir zaman ini santri polos. Ya. Santri polos. Jadi nyablak. Saya nyaksin anak saya sendiri nyablak kalau ngomong. Ya. Kita buat daurah ngajian. Kita danain, kita kasih makan dulu di satu tempat, di satu wilayah di
di Indonesia. Mahasiswa ikut. Mahasiswa nanyanya apa? Pak Ustadz, lagi ngabis-ngabisin dana pemerintah itu. Maksudnya apa nanya begitu? Tapi itu polos, saya nggak marah, saya biarin aja. Orang polos. Semoga nanti jadi calon politisi tiga gagal. Kayaknya di caleg itu nggak jadi-jadi tuh. Itu santri akhir zaman, ya. Sikap kita mesti dengan, ya itu husnuzon. Doain. Guru itu doanya mustajab. Jadi kalau ketemu begitu langsung, ya Allah jadikan murid bandel ini murid paling alim gitu. Jangan kutuk, matilah kau, anjing kau, jangan begitu. Ya, sesat kau. Jangan begitu. Dajjal ente, jangan begitu. Itu bukan guru namanya. Itu musuh namanya. Guru hakiki nggak pernah benci sama murid, walaupun murid ini durhaka, karena asy-syaikh azka minal Wallahi, syekh itu lebih bening kalbunya dari guru. Kenapa? Dari ibu. Karena guru ngurusin murid sampai akhirat. Kalau ibu sampai kapan? Ya sampai nikah. Coba kalau ibu doanya apa? Ya Allah banyakin rezeki anakku, jaga dia, sehat-sehatkan dia, ya kan? Tapi kalau kiai enggak, ya Allah ini murid saya, tolong bersamai kami sampai ke surga. Ada enggak ibu ngomong begitu? 1, 2, gurunya, ibunya kalau sudah bertoriko, ya, yang ngomong istri saya Pak. Nggak ada, saya jarang ketemu orang tua begitu. Orang tua mayoritas ngomongnya, ya Allah semoga anakku dapat kerjaan baru. Coba orang tua kayak Imam Malik punya ibu. Imam Malik itu sebelum berangkat dipasangin rida sama ibunya, pasangin. Nah ini sunnah. Kenapa kita wisuda mau melepas santri kita pasangin rida? Jangan ngikutin ala seminari Katolik. Pakai apa tuh? Petak-petak itu. Bid'ah itu. Tapi nggak bid'ah dolala, bid'ah aja. Ya, saya lebih seneng itu pasangin rida atau dipasangin kopiah. Itu simbol. Ternyata itu adalah doa berrumus. Doa rumus, karena rida ini simbol Nabi dan simbol Sayyidina Ali, Madinatul Ilm wa Ali Babul Ilm. Sayyidina Ali tidak pernah melepas ridanya kecuali waktu beliau nazar mengumpulkan Quran, lalu kemudian dibatalkan. Lalu beliau pakai rida kemana-mana. Maka ini simbol kiai. Jadi mohon maaf Pak Kiai, walaupun Pak Kiai di pesantren santai, kalau ngajar tolong pakai rida. Itu haibatus syekh. Haibatus syekh pakai ini. Itu penting. Kalau enggak jubah luar, outer ke apa, itu penting. Syekh Bahaudin juga begitu. Oh aku wong NU, aku wong apalah. Nggak ada urusan. Udah itu adabnya kita ngambil. Ini sudah ada sebelum NU Muhammadiyah. Ya benar Kiai. Maka saya walaupun nggak pantas pakai ini, tapi saya ingin tafaulan tabarukan dengan athar Sayyidina Ali. Karena beliau ngambilnya dari Nabi SAW. Bapak coba lihat, orang khutbah nggak pakai rida dengan khutbah pakai rida, beda nggak suasana kita ngelihatnya? Ya. Saya tuh kalau ngelihat orang khutbah nggak pakai rida, pengen berdiri ngasih ini gitu, gregetan kita. Kenapa? Ini tempat bertuah suci, tapi dia tidak dengan pakaian bertuah, kecuali lagi darurat, mau gimana lagi? Ya. Silakan Kiai pakai itu, ya. Nggak perlu pakai sanad-sanad dah. Ya, ada sanad ini, ada sanad. Kalau antum mau nanti kita kasih. Tapi sidang tidak sendiri. Baik, yang terakhir, saya dari kecil umur 13, alhamdulillah juga ngambil Thariqah Naqsyabandiyah. Dan dari umur 9 tahun khidmat kepada Syekh sampai umur 11 tahun Syekh Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Dan ikut suluk arba'inat 40 hari umur 13 tahun. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Betul, jadi kalau lagi ada was-was, kita sudah wudu, sudah mandi, tobat, tapi kok masih was-was? Lalu apa auratnya? Ternyata ini aurat yang diamalkan oleh gurunya Imam Junaid, Sarsaqti, Ma'ruf Al-Qarqi. Mereka ini mewiridkan ini sebelum tidur. Tapi bertahap, di luar suluk.
Pertama, malam ini sekali sebelum tidur, Allahu ma'i, Allahu hadiri. Bahkan ada tambahannya, Allahu syahidi. Allah selalu menyertaiku. Kalau belajar ilmu akidah, Allah jisim atau bukan jisim? Benda atau bukan benda? Kalau Allah jisim benda, maka Allah menempati. Disebut ma'i, bersatulah makhluk dengan khalik, dan itu batil, berarti akidahnya salah. Allah itu tidak benda, bukan jisim. Kalau mau kita sebut Allah bersamaku, Allah di kanan kiriku, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia bukanlah benda. Maka ketika Nabi mengatakan di hadis Bukhari, jangan meludah ke depan. Ini Arab Badui ini sebagian suwe emang di zaman itu. Lagi sholat masih ngeludah coba. Maka tembok-tembok Nabawi itu penuh dengan ludahnya. Itu suweknya mereka tuh. Itu mereka tuh belajar adab. Nabi sabar. Nabi nggak bilang laknatullah alaikum, nggak. Nabi ajarin, Nabi bersihin, terus Nabi ngomong, kalau kamu sholat, jangan meludah ke depan, karena Allah ada tijah amamikum, di hadapanmu. Apakah Allah fi jihatil amam? Enggak. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Jadi kalau disebut Allahu ma'i, apa yang ma'i? Bisa ilmunya, bisa kudrah iradahnya, bisa sifatnya, bisa namanya. Saya mau tanya nih Pak Kiai, waktu dulu belajar akidah, ruh bertempat gak di badan? Bukan, gak ada tempatnya. Di kitab Kimia Sa'adah, Ghazali juga mempertegas itu, ruh itu gak bertempat, apalagi yang meniupkan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sebut Allah bersemayam di atas aras, kalimat ini kalau faham tadi gak ada masalah. Kalau faham Allah tidak benda. Cuma mereka kan gak paham. Kalau menyebut Allah bersemayam, yang terbayang Allah duduk-duduk. Ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang sholat di tempat yang tinggi itu lebih dekat kepada Allah daripada sholat di bawah. Jadi kami tadi dekat banget ke Allah. Istri saya canda, sekarang kita bawa aquanya sisa satu. Ini air berkah ini. Kenapa? Kita baru saja dekat kepada Allah. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Kan kita lagi terbang di langit, Allah kan di langit. Kata kawan yang sarung, nggak jarang pakai sarung tapi pakai celana, dan sholatnya celananya agak naik-naik dikit. Nah, itu kan akidahnya gitu. Makanya mohon maaf Kiai, orang yang membayangkan Allah bertempat di atas, itu wajahnya agak berbeda dengan orang yang meyakini Allah tidak bertempat. Ya, mohon maaf saya tidak boleh sebut. Tapi guru saya, Said Agil Munawar, itu S1, S2, S3 di Madinah, S1, S2, S3 di Mekah, Ummul Qura. Apa kata beliau? Orang yang meyakini Tuhan bertempat itu la nura fi wajhi. Enggak ada nur di wajahnya, adanya nar. Maka marah mulu. Manhaj al-ghadabiyah. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar-sabar Kiai ketemu mereka ya, yang sabar-sabar. Nah, jadi kalimat Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud. Sebenarnya wahdatul wujud, kalau faham bab yang tadi, kalimat wahdatul wujud bukan bab akidah. Bukan bab akidah. Di bab akidah tidak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Li'anna al-'abda 'abdun war-rabbu rabbun. Karena hamba war-rabba rabbun. Allah ya Allah, khaliq ya khaliq. Enggak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Level lah. Bahkan enggak usah belajar begitu. Allah itu wujud bizatihi, kita wujud bi ghairihi. Allah itu qadim, kita ini hadis. Pantas enggak? Nah, ini pembukaan Risalah Qusyairiyah. Dalam Ar-Risalah Qusyairiyah disebutkan kalam Imam Junaid, kutub di zamannya. Ma huwa tauhid? Faqala, kata beliau, apa itu tauhid? Tauhid itu ifradul qidami anil hadath. Mengesahkan, membedakan Allah yang qadim dengan makhluk yang hadis.
faham ini, maka mau wahdatul wujud, mau hulul, itu nggak jadi benturan dengan akidah. Itulah mauqif Imam Bukhari, Imam Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Tetapi ahli syariat membaca mereka bukan dengan ilmu mereka. Ya, itu aja masalah mereka. Boleh nggak ngomong ke kekasih, wahai belahan jiwaku? Itu wahdatul wujud. Belahan jiwaku. Jadi sebelah jiwa kita, sebelah jiwa dia nyatu di satu badan. Gimana tuh? Pelet paling ampuh itu. Gimana? Dalam bab akidah tidak ada namanya jangankan dua ruh bersatu. Ruh aja nggak pernah nyatu sama badan, dia cuma ta'alluq aja dengan badan. Terus kok ada orang meyakini Allah menyatu dengan hamba? Kan mustahil. Ruh sama ruh nggak bisa nyatu, ruh sama badan yang bisa nyatu. Nggak ada ruh pindah ke badan yang lain, nggak ada. Nggak ada. Maka Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud, disebut muraqabah ma'iyah. Merasa diawasi oleh Allah yang Maha Qadim. Karena Allah Qadim, yang paling terdekat kepada yang Qadim itu adalah ruh. Karena ruh dari alamul amr, alamul aram amr sebelum alam janin, alam janin sebelum alam nyata. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah harus berpulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harus berpulang ke amr itu, barulah ini yang disebut inni qarib. Semoga Banser tidak paham. Terima kasih. Gimana? Assalamualaikum. Taklim. Durratun Nasihin. Ya, ya. Ya, ya. Baik. Kitab Durratul Nasihin. Karena al-isnad minad din, saya mau tanya, antum punya nggak sanad Durratul Nasihin? Pasti nggak ada yang punya. Saya pun nggak punya. Saya udah cari sanad guru saya ke Utsman Al-Khubbani, pengarang kitab itu dari zaman Turki Utsmani, nggak ketemu. Ternyata orang ini juga tidak ma'ruf, tidak masyhur sebagai alim fid din. Dia cuma menjamak, ngumpulin data. Kita tidak benci dan merendahkan kitab ini dan pengarangnya. Tapi kalau benar al-isnad minad din, kalau ngaji harus berguru. Gak pernah kan ngaji kitab Durratun Nasihin bersanad? Itu cuma kitab tiba-tiba viral di zaman tertentu, dan saya tanya guru-guru saya pun, mereka tidak ada satupun yang punya sanadnya. Kalau ada, silakan kabari, nanti saya revisi kalam ini. Ya. Lalu ada pertanyaan, kalau dikasih emas, dikasih perak, dikasih perunggu, pilih mana? Oke, emas. Sekarang sudah ada Sahih Bukhari dicetak banyak, sudah ada Riyadhus Shalihin, sudah ada yang sudah lama dipakai Tanbihul Ghafilin. Kenapa nggak pakai ini? Tanbihul Ghafilin ada kelebihannya, isinya berisi targhib, tarhib, motivasi, dan sirawinya Imam As-Samarkandi menyebutkan silsilahnya langsung ke Rasulullah, dari fulan bersanad. Dan hadis dhaif di sana tidak banyak. Adanya hadis dhaif di satu kitab bukan berarti kitabnya tercela. Karena di kitab Sunan Tirmizi juga ada hadis dhaif. Imam Bukhari punya kitab hadis yang ada hadis dhaifnya. Kitab tarikh, kemudian kitab Al-Adabul Mufrad, itu ada hadis dhaifnya. Nah,
Maka saya menyarankan kita kalau sudah ada ikan kakap kok pilih teri. Gitu. Kalau sudah ada yang lebih soft